Mungkin saja kita pernah mengalami bagaimana sulitnya mencari rezeki atau yang mengalami sering kegagalan dalam mencari rezeki. Seolah-olah itu rezeki itu jauh sekali dengan kita. Walaupun kita sudah memplanning segala sesuatunya, tapi entah kenapa rezeki itu tidak kunjung datang. Nah, ini kita akan membahas kiat-kiat atau cara-cara menarik rezeki yang ampuh dan yang sudah terbukti warisan leluhur-leluhur kita. Kalian bisa coba dan ini cukup mudah untuk digunakan atau kalian lakukan sehari-hari. Bagaimana kiat dan resepnya? Yuk, tetap simak di channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah dan misteri dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas warisan leluhur ya, warisan leluhur yang sudah terbukti dan aku pun sudah pernah membuktikan sampai saat ini. Aku juga masih melakukan dan ini tidak bertentangan dengan agama apapun, murni karena ajaran leluhur yang adiluhung. Yang kesulitan rezeki, yang susah sekali cari rezeki, kalian bisa coba resep-resep yang digunakan dari leluhur-leluhur kita. Lalu apa saja resep-resep dan cara-cara yang diajarkan leluhur kita sehingga kita bisa mudahlah mencari rezeki. Yang pertama itu adalah namanya daringan nyumber. Daringan nyumber maksudnya seperti apa daringan nyumber ini? Teman-teman semuanya, kalau kita di bahasa Jawa, daringan itu adalah tempat beras ya. Tempat kita menyimpan beras itu namanya daringan. Nah, lalu bagaimana cara ritual atau prosesi yang harus kita lakukan dengan ritual daringan nyumber ini? Konsep dari daringan nyumber ini adalah menyimpan bahan pokok terutama beras ya, selaku kita makanan sehari-hari, makanan pokoknya adalah nasi, maka kita menyimpan beras itu dalam suatu wadah, apapun wadahnya, baik itu ada mungkin baskom atau mungkin peti dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian menggunakan itu, jangan sampai beras yang berada di wadah habis total. Jangan sampai habis total. Sisakan barang satu genggam atau satu jumput bahkan. Yang penting dalam wadah itu harus terisi beras. Atau ya kalau mungkin makanan pokoknya sagu ya sagu, kalau jagung ya jagung. Sepertinya sih untuk makanan pokok sehari-hari untuk warga negara Indonesia adalah beras ya. Jadi wadah itu harus terisi beras. Ketika habis pun harus diisi beras. Filosofinya biar sumber rezeki kita itu selalu tidak pernah habis. Itu adalah filosofi. Dan ketika kalian menuang beras atau mengambil beras, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Misalnya agama saya Islam, saya berdoanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga jangan sampai kekurangan sandang, pangan, dan papan. Seperti itu aja, lakukan itu setiap hari. Setiap kali kalian mau ambil beras atau menuang beras, ketika kalian habis beli beras dimasukkan ke wadah, ucapkan doa itu berkali-kali, berulang-ulang. Nah, itu adalah prosesi ritual daringan beras. Lalu apa yang kedua nih? Kedua ini juga cukup mudah dan bisa kalian lakukan setiap hari ya teman-teman semuanya. Lakukan setiap hari ketika kalian melakukan hal ini. Hal yang kita maksud yang kedua adalah khasiat air cucian beras. Khasiat air cucian beras ini sangat bermanfaat, selain untuk kesehatan juga bisa digunakan untuk menarik rezeki. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini akan kita kasih tahu bagaimana caranya dan ini sungguh sangat mudah. Ketika kalian mencuci beras sebelum dimasak, ya, untuk air yang pertama kali untuk yang digunakan untuk mencuci sebelum kalian buang, kalian gunakan untuk membasuh muka, membasuh wajah dan kedua tangan kalian. Sembari berdoa, ya Allah, kalau agama saya Islam, ya Allah paringono rezeki
engkang kathah turah-turah barokah. Seperti itu teman-teman, atau doa-doa lain yang kalian inginkan, atau doa-doa yang lain kalian inginkan. Kalau kalian non muslim, kalian berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Nah, itu lakukan sampai 3 kali cuci, 3 kali buangan air sebelum beras itu dimasukkan ke magicom atau dimasak. Dan itu bisa kalau kalian lakukan sehari-hari, dan insya Allah dengan ritual seperti ini maka rezeki kalian akan lancar ya. Dan ini aku di ritual pertama dan kedua ini aku sudah membuktikan sendiri. Lalu apa untuk ritual yang ketiga? Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa ya. Ritual yang ketiga ini adalah puasa weton. Puasa weton. Konsepsi puasa weton itu adalah sedulur papat kalimo pancer. Jadi biasanya kita itu untuk puasa tiron atau puasa weton itu pada hari kita dilahirkan. Misalnya hari Sabtu Wage, ya kita puasanya cuma Sabtu Wage. Padahal dengan konsep sedulur papat kalimo pancer, kakang kawah di hari-hari getih pusar lan diri kita sendiri, maka sebenarnya yang betul untuk puasa tiron itu adalah 3 hari, 1 hari sebelum hari kelahiran dan 1 hari setelah hari kelahiran. Jadi kita mempuasai diri kita seutuhnya, bukan hanya diri kita sendiri tapi juga ada kakang kawah, adi ari-ari, getih lan pusar, itu kelihatan semuanya, itu dapat semuanya. Nah, itu adalah ritual-ritual yang digunakan leluhur untuk menarik rezeki. Lalu ada satu lagi nih teman-teman semuanya. Setelah melakukan ritual puasa weton atau puasa tiron, ada juga tironan atau wetonan. Biasanya itu wujudnya sedekah ya. Bisa bubur, bisa urap, bisa macam-macam lah. Yang penting bersedekah ketika hari kelahiran kita. Dan ini juga sangat menunjang untuk kelancaran rezeki kita dan keberhasilan kita dalam mencari rezeki. Insya Allah kalau kita yakin, kita optimis, dan kita lakukan secara istiqomah, maka rezeki yang kita inginkan, apa yang kita inginkan dalam kecukupan kebutuhan kita sehari-hari, insya Allah akan terpenuhi. Itu teman-teman semuanya ritual yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Kalau kalian tidak percaya apa yang kita sampaikan, kalian boleh coba di rumah mulai besok setelah kalian mendengarkan video kita yang satu ini. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kalian yang saat ini sedang seret rezeki bisa dilancarkan ke depannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.